Bagi kita yang beragama Islam, kisah tentang Nabi Yunus tentu bukan sesuatu yang baru lagi. Seperti yang kita tahu, cerita Nabi Yunus ini begitu dramatis. Tak hanya soal mendapatkan penolakan dari kaumnya, beliau juga pernah merasakan kejadian luar biasa yang tak terbayangkan. Benar, apalagi kalau bukan cerita beliau yang ditelan oleh seekor ikan. Cerita soal ikan tersebut adalah penggalan kisah Nabi Yunus yang paling diingat. Bukan hanya tentang pelajaran di baliknya, tapi juga si ikan itu sendiri. Menurut cerita, si ikan yang menelan Nabi Yunus ini berwujud begitu besar. Dan kabarnya, ikan yang bernama Nun ini masih hidup sampai sekarang. Antara percaya dan tidak. Namun ada banyak yang meyakini jika memang ikan Nun masih berenang bebas di samudra sampai hari ini. Kalau sudah bicara kuasa Tuhan, kita tentu tak bisa apa-apa. Masih soal ikan Nun, berikut hal-hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang si ikan yang menelan Nabi tersebut. Wujud ikan Nun Nabi Yunus. Dari banyaknya cerita yang ada soal ikan Nabi Yunus ini, rata-rata menyebutkan kalau fisik si ikan tersebut begitu besar. Saking besarnya, ia dikatakan bisa menelan apapun, bahkan termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Lantaran ukurannya yang sangat besar itu, maka tentu adalah hal yang mudah bagi ikan Nun untuk menelan Nabi Yunus. Ikan Nun sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun, dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus. Memang, secara logis tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus. Namun, mungkin bisa saja ikan Nun ini bukan masuk dalam klasifikasi paus. Bisa saja ia makhluk gaib atau spesial yang bentuknya sama sekali berbeda. Cerita sekilas tentang Nabi Yunus dan ikan Nun. Nabi Yunus awalnya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Sayangnya, himbauan tersebut ditentang oleh kaumnya sehingga membuat Nabi Yunus marah besar. Sambil berlalu, Nabi Yunus pun meminta Allah untuk menghukum orang-orang yang tak mau menerima kebenaran ini. Lalu Nabi Yunus pergi ke sebuah laut kemudian naik sebuah perahu. Namun, sebuah badai datang. Ombak lautan menjadi sangat dahsyat, angin berhembus begitu kencang, kapal yang penuh muatan itu oleng dan nyaris tenggelam. Penumpang kapal kemudian membuang muatan untuk meringankan beban. Namun tetap saja kapal itu masih oleng dan hampir tenggelam, sehingga para penumpang berunding untuk menentukan salah satu dari mereka untuk dibuang ke lautan. Siapa yang menyangka jika Nabi Yunuslah orang yang terpilih untuk dibuang. Akhirnya beliau pun melompat ke laut dan ditelan oleh ikan Nun ini. Ditelan ikan Nun, Nabi Yunus bisa bertahan dan bahkan meminta pengampunan. Sampai akhirnya beliau pun berzikir selama 40 hari lamanya. Zikir Nabi Yunus ini begitu kuat sampai menggetarkan lautan, termasuk perut si ikan Nun. Mungkin karena kesakitan atau semacamnya, akhirnya ikan Nun memuntahkan Nabi Yunus ke sebuah pulau dan kembali ke lautan. Ikan Nun masih hidup sampai sekarang. Setelah kisahnya yang memuntahkan Nabi Yunus, tidak diketahui bagaimana nasib ikan Nun tersebut. Tak banyak cerita yang mengulas khusus tentangnya, namun ada banyak yang percaya kalau ikan tersebut masih hidup sampai sekarang. Ikan Nun bisa saja bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh manusia, atau mungkin berkeliling mengitari samudra sehingga tak seorang pun yang bisa menduga ia di mana. Lautan adalah tempat paling misterius di dunia ini, maka mungkin saja hal-hal yang tak pernah kita pikirkan memang ada di tempat termasuk salah satunya ikan Nun ini. Belum pernah ada bukti soal keberadaan ikan ini yang membuat sebagian orang tak percaya.
Namun, ikan ini sendiri bukanlah makhluk biasa sehingga kemungkinan saja ia memang masih ada. Apa yang jelas dari kisah Nabi Yunus kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga tentang larangan untuk marah kepada Tuhan.